Oke, selamat malam semuanya. Di video hari Jumat malam ini, sebelum weekend, dimana tadi siang sudah membahas sekilas tentang teknikal, bukan sekilas ya, sekilas teknikal tentang LSIP, dimana ada kenaikan CPO dan LSIP ini salah satu yang menarik. Nah, menariknya apa? Nanti bisa ditonton ya, bisa ditonton di video nanti saya taruh di belakang. Secara teknikal, LSIP ini menarik. Selain ada LSIP, ada sektor CPO atau kelapa sawit lainnya lagi yang menarik gitu. Apa aja ya nanti bisa ditonton di video nanti di akhir saya taruh di akhir. Oke. Eh Setiap malam seperti biasa kita analisa fundamental dan kali ini tentang LSIP London Sumatera Indonesia, di mana ini adalah salah satu perusahaan anak usahanya Indofood ya. Nah, makanya di sini ada simbol Indofood di pojok kanan. Ya, ini salah satu anak perusahaannya Indofood selain SIMP, SIMP juga. Dan di sektor CPO ya ada dua itu, SIME dan LSIP, yang jadi ya anak perusahaannya Indofood gitu. Jadi kalau misal dua sektor CPO ini naik, LSIP dan SIM harusnya akan mengkatrol atau menarik dari laba Indofood keseluruhan, karena sejauh ini yang kemarin-kemarin itu laba dari Indofood itu malah tergerus dari sektor CPO itu sendiri, dari dua emiten itu sendiri. Dan paling banyak porsinya itu memang dari isi BP, dari isi BP Indofood, yang isi BP yaitu dari ya mie instan terutama juaranya. Nah, sedangkan di LSIP ini yang menarik adalah dimana dia secara sales, secara penjualan dia turun, tetapi net profitnya itu naik. Nah, kok bisa gitu? Net profitnya ini naik, kok bisa? Nah, ini kita bahas nanti. Kita bahas. Oke, sebelum mulai di laporan posisi keuangannya seperti apa, kita lihat dulu sejarah dan lini usahanya dari LSIP itu sendiri ya. Teman-teman bisa lari ke halaman di PDF halaman 11. Ini di pendirian perusahaan, di mana perusahaan perkebunan London Sumatera Indonesia TBK, perusahaan didirikan berdasarkan akta notaris itu tanggal 18 Desember 1962 dan diubah aktanya 9 September 63. Berarti bisa dikatakan tonggak awalnya itu di akhir 1962 gitu. 1962, terus bergerak di bidang usaha perkebunan. Pada tahun 63 ini bergerak di bidang perkebunan, berlokasi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa, Kaltim, Sulawesi Utara, Sulsel, dan dengan lahan yang ditanami berapa nih? 112.000 hektar. Ini pada tanggal 30 Juni 2022 sebesar itu ya. Dimana produk utama adalah minyak kelapa sawit, minyak inti kelapa sawit, karet, serta kakao, teh, dan benih kelapa sawit dalam kuantitas yang lebih kecil. Jadi secara keseluruhan memang mayoritas ini perusahaan berkutat di kelapa sawit gitu. Berkutat di kelapa sawit. Nah, entitas induknya ini SIM, Salim Infomas Pratama Tbk atau kodenya SIM. Dan di mana SIM ini itu anak perusahaannya dari Indofood. Jadi bisa dikatakan ini LSIP ya, bisa dikatakan cucunya Indofood lah. Masih satu gerbong dengan Indofood Group gitu. Nah, ini sejarah awalnya dan juga induknya siapa. Nah, ini teman-teman harus tahu. Jadi kenapa nantinya kalau misalnya laba Indofood naik dan lain-lain, nah nanti tahu alasannya. Nah, ini kalau kita lihat dari asetnya ini kasnya lumayan, kenaikannya lumayan luar biasa ya. Di dalam 6 bulan terakhir, di mana kasnya sendiri ini bertumbuh ya, untuk di pihak berelasi ini bertumbuh, terus pihak ketiga ini juga bertumbuh, piutangnya juga bertumbuh. Piutang kan berarti si LSIP ini memberikan hutang terhadap orang atau perseroan lah. Ini persediaannya juga naik, dan naiknya lumayan pesat banget, hampir 2 kali lipat, hampir 100% kenaikannya. Kalau kita cek di persediaan nih naiknya di apa aja gitu.
Kita cek persediaannya. Bentar. Kita cek di halaman ke-7. Nah, ini dari 700 ini dalam jutaan. Berarti dari 712 miliar, 500 miliar sendiri ini barang jadi. Artinya ini siap dijual gitu. Siap dijual 508 miliar. Kalau diuangkan berdasarkan keuangan di akhir Juni ini. Kalau misalnya nanti harga CPO-nya naik, harga kelapa sawitnya naik dan berefek ke harga jualnya juga naik, nah ini juga nominalnya akan naik. Hal ini menjadi hal yang positif untuk perusahaan. Itu yang jadi concern dan bisa dikatakan sisi positifnya, di mana perusahaan mempunyai persediaan yang besar. Itu sisi positifnya itu. Tapi berbanding kebalik, kalau misal nanti nextnya itu harganya anjlok malah, nah persediaan ini bisa dikatakan bumerang buat perusahaan sendiri. Tuh, ini dari persediaannya, which is good. Dan kalau saya pribadi menilai nantinya harga CPO gimana, ya akan naik gitu. Tapi kenaikannya jangan berharap sekencang dari oil dan batu bara gitu. Ya mungkin naik, tapi tidak sesignifikan kedua itu. Kenapa seperti itu? Alasan pertama karena memang kalau batu bara dari minyak sendiri ya, minyak memang menjadi ya komoditas primadona lah masih di seluruh dunia. Batu bara meskipun ada ya sudah mulai beberapa negara beralih ke energi terbarukan, tapi negara-negara tersebut nggak menutup mata bahwa pengolahan dari listrik dan yang dengan modal murah itu masih dari batu bara gitu. Jadi batu bara masih tergantung lah. Masih tergantung, dan apakah akan musnah semusnah-musnahnya? Kemungkinan 20 tahun, 25 tahun akan masih tergantung dengan batu bara. Mungkin sudah mulai switching ke energi terbarukan, tapi apakah semayoritas itu menggunakan energi terbarukan? Ya, saya melihat masih belum gitu di seluruh negara, bahkan seluruh negara di dunia inilah mungkin belum, masih tetap concern ke batu bara. Nah, CPO ini akan menjadi sisi positif nanti ke depannya, di mana CPO bisa jadi minyak kelapa sawit ini bisa jadi alternatif dari energi terbarukan. Nah, hal ini yang telah dilakukan di Indonesia, di mana ada biosolar, di mana sekian persennya itu dari minyak kelapa sawit, sekian persennya baru solar. Nah, itu salah satu menyiasati ketergantungan terhadap minyak. Itu yang dilakukan oleh Indonesia itu sendiri. Cuman kendalanya sendiri adalah kita tidak bisa mengatur ya cuacanya seperti apa. Dan kondisi saat hujan dan kemarau pasti harga CPO, harga minyak kelapa sawit ini akan sangat berubah, beda banget, drastis banget. Nah, itu kendalanya di situ. Keuntungannya di kita adalah ya kita negara yang mempunyai ya kelapa sawit banyak lah, selain juga Malaysia juga. Jadi itu sisi positif dan negatifnya. Nah, kedepannya seperti apa? Kemungkinan CPO akan tetap naik, tapi kenaikannya seperti tadi tidak sesignifikan di sektor oil ataupun batubara gitu. Nah, kalau kita lihat dari kasnya sendiri, kasnya ini naik ya. Kasnya naik kalau kita cek di note nomor 5. Kita cek kas kenaikannya paling tinggi itu nah ini kas kenaikannya paling tinggi itu ada di bentar nih. Dia ada kas di rekening rupiah di Bank Ina Perdana, ada di Mandiri ini turun, Bank Ina ini yang naik ya, Bank Ina. Rekening dolar ini ada, cuman tidak signifikan. Kalau kita hitung-hitung rekening dolarnya malah turun gitu. Padahal kalau melihat dolar nantinya mungkin sampai akhir tahun ya mungkin ya akan naik ke 15.500 sampai 16.000, which is ini ya mungkin perusahaan tidak menilai hal ini juga, tidak menyiapkan dan membuat rekening dolarnya malah berkurang. Rupiah, deposito dalam bentuk rupiah juga ya naik terhadap ini deposito terhadap dolar ini naik, terutama di Bank BTPN gitu, Bank Tabungan Pensiun Negara, di mana sebelumnya nggak ada di akhir tahun, sekarang ada senilai
119 miliar gitu dalam rupiah nih. Ini udah dalam rupiah. Ini padahal kasnya dalam bentuk dolar. Nah, that's why ini nantinya kalau kedepannya harga dolarnya naik juga akan berefek gitu. Nah, depositonya sendiri itu imbal hasilnya atau bunganya yang diperoleh adalah kalau rupiah di range 2/4 sampai 3,4 gitu. Sedangkan dolar US itu di 1/4% sampai 3/4% atau 0,75%. Nah, ini imbal hasil yang akan diperoleh perusahaan lewat kas tadi yang ditaruh di deposito. Which is good, tetap meskipun secara kas tidak ada dolar tapi perusahaan mempunyai deposito dolar, ya itu salah satu hal yang baik. Jadi kalau teman-teman melihat wah kasnya ini bagus nih, suatu perusahaan ya kasnya ini bagus besar banget gitu, jangan hanya melihat besar aja gitu, teman-teman harus ngecek lagi sekian persennya masuk kemana, dalam bentuk kas di rekening kah atau masuk diputar di deposito gitu. Kalau saya pribadi prefer pilihlah perusahaan-perusahaan yang masuk 60% lah, di atas 50% tuh masuk ke dalam deposito. Kenapa? Ya tujuannya biar menggulung atau bertambahnya itu lebih besar dibandingkan hanya stuck atau stay di rekening aja gitu. Tuh kalau dari segi liabilitas ini agak perlu waspada. Liabilitasnya naik jadi 18 miliar dari sebelumnya 696 miliar, dimana yang naik kencang, naik banyak itu ada di utang usaha ya. Untungnya di utang usaha ke pihak ketiga ini biasanya tidak ada bunganya. Kalau kita lihat di sini juga tidak ada utang berbank ya, utang terhadap bank. Nah, perlu dicek lagi ada nggak utang yang berefek pada bunga yang harus bayarkan gitu. Kalau ada ya itu perlu dicermatin lagi berapa. Dan dibandingkan dengan tadi deposito, kalau deposito di rupiah di range 2-3%, sedangkan ini nanti kalau gampangannya hutang berbunga berapa persen gitu. Kalau secara nominal masih oke dan bunga dari deposito atau bahkan deposito tadi yang diputar itu bisa untuk menutup dari liabilitas yang berbunga itu, yaitu masih oke gitu perusahaan. Nah, perlunya teman-teman ngecek di Excel, dihitung-hitung lagi secara jangka pendek ya, 1 tahun ke depan sampai akhir tahun hutang ini bisa ketutup nggak, terutama hutang yang bank gitu. Nah, ini yang menarik adalah salesnya. Sesuai judul, salesnya turun sebesar 5%, sedangkan labanya itu naik. Labanya naik berapa nih? Kalau dihitung-hitung 548 760 dikurangi 501 216 dibagi 501 216 kali 100. Labanya naik 9%. Memang tidak terlalu tinggi, tapi kalau melihat salesnya turun, nah ini hal yang menarik gitu. Ternyata kalau kita cek beban pokok penjualan atau COGS-nya ini turunnya 200 miliar sendiri, sebelumnya 1,4 gitu. Berarti 2/14 itu. 2/14 kali 100. Berarti penurunannya 14%. Which is good, dimana salesnya turunnya tidak terlalu dalam, tapi dia berhasil menekan beban pokok penjualannya sendiri 14%. Nah, itu hal yang bagus untuk suatu perusahaan. Berarti semakin kesini LSIP menunjukkan bahwa dia akan bisa lebih efisien lagi dari sebelum-sebelumnya. Nah, itu salah satu indikasi yang oke lah. Nah, kalau kita cek pendapatan dari kontrak pelanggan nih ke siapa aja gitu, apakah ada dirumuskan di note ini perihal pendapatannya dari mana aja dengan pelanggan. Nah, kalau kita lihat di sini pendapatannya ini dari minyak kelapa sawitnya ini sendiri yang banyak banget. Cuman memang turun. Ya, yang kenaikan yang besar itu ada di karet, bahkan malah karet dan juga lainnya berarti ada yang kakao dan tadi ya di bawahnya tadi. Nah, ini which is good bahwa perusahaan juga berhasil membuat
menaikkan produk-produk bukan produk unggulannya itu tetap masih bisa berkembang. Terutama yang lainnya. Yang lainnya ini berarti ada kakao dan apa tadi ya? Yaitu. Ini hal yang menarik. Terus juga kalau dari sini penjualan pada pelanggan tunggal yang melebihi 10% ini ada dari SIM yaitu 69% gitu. Dari sebelumnya 74 turun, sebelumnya tahun lalu itu 74% dari revenue, sekarang 1,69%, di mana 1,4 sendiri itu 1,4 triliun itu masuk ke yang beli itu SIM sendiri atau induknya sendiri. Dari total 1,5. Dari total 1,5 SIM itu membeli 1,4 sendiri. Ya ini kalau melihat nominalnya ya, nominalnya memang besar banget gitu. Tapi kalau lihat dari sebelumnya, di mana sebelumnya itu juga 1624, sedangkan revenue dari MKS sendiri 1686 gitu. Besar banget gitu. Sedangkan ini udah mulai menurun dan mulai ya mengambil kontrak mendapatkan revenue yang lainnya. Di satu sisi oke, di satu sisi bahaya juga gitu. Kalau semisal LSIP ini tergantung dengan SIM terus ya gimana, gampangannya kan tergantung dengan induknya terus gitu. Berarti perusahaan masih belum bisa nih cari customer yang lain gitu karena ketergantungan dengan induknya terus. Nah, kalau melihat datanya sini berarti kan bisa dikatakan LSIP ini mulai mencari tapi tidak ke pihak tidak produk MKS atau produk unggulannya, di mana mulai mencari customer lain dengan produk yang lainnya yang bisa growth lebih cepat gitu. Mungkin itu pembahasannya. Kalau dari segi penjualan bisa dikatakan ya LSIP masih ketergantungan lah dengan SIM, tapi secara perusahaan mulai bisa mengefisiensikan laba yang diperoleh atau salesnya dan menjadikan net profit yang lebih meningkat. Mungkin itu risikonya tadi di tengah-tengah sudah saya jelaskan apa saja risikonya terutama di sektor CPO ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman, dan bagi teman-teman yang pengen request sama apa yang pengen dibahas secara teknikal ataupun fundamental bisa tulis di kolom komentar. Mungkin itu video di kali ini, semoga bermanfaat. Bye bye.